Selamat pagi adik-adik yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi semua yang mendampingi adik-adik untuk ibadah pagi hari ini. Ada siapa ya? Di sebelah kanan Kak Tini. Ada Kak Yola. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya Kak ya. Sebelah kiri Kak Tini ada Kakak Grace. Kak Grace. Shalom adik-adik. Ada berapa? Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3. Di rumah banyak ya. Senang sekali ada yang duduk sama Opung. Selamat pagi Opung. Adik-adik semangat semua walaupun ibadah dari rumah masing-masing. Pasti udah minum susu, sudah sarapan. Semangat. Ayo Kak semangatnya. Semangat. Yes. Yes. Semangat sudah mau ikut ibadah hari Minggu. Yuk, kita berdoa yuk sebelum mulai ibadah. Yuk, berdiri yuk. Opung boleh ikut berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Pintar. Kita berdoa. Lipatlah tangan. Tangannya mana masih ketinggalan di tempat tidur? Tangannya? Kak Grace ketinggalan ya? Oh enggak. Coba Ini tangannya tangan. kanan. Oh tangannya. Enggak bisa tuh Kak Tini tangannya. Satu pegang mic satu ya. Ya tapi tangannya ada ya. Lipatlah tangan. Terus gimana Kak Grace? Tutup mata. Kalau kita lipat tangan, tutup mata, untuk ngapain Kakak Yola? Untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita berdiri, tangannya dilipat, matanya satu ditutup, satu dibuka. Tidak, dua-dua ditutup. Tundukkan kepala. Yuk, sudah. Bagus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami anak-anak sekolah minggu mau bernyanyi memuji Tuhan, mau berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami tidak berkumpul di gereja, kami ibadah dari rumah masing-masing. Kami ibadah dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, nanti kami akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Grace. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pinter, jempol. Sekarang masih tetap berdiri, belum duduk. Kenapa kita mau berdiri? Ayo, kita mau memuji Tuhan ya Kak ya? Yep, Yuk. benar. Betul sekali, Bu. Kak Yola nyanyi apa sih kita memuji Tuhan? Dalam Nama Yesus. dalam nama Yesus gitu ya Kak ya? Oh udah nyanyi duluan Kak. Yuk sama-sama ya semuanya berdiri ya tetap ya dengan semangat. Tetap gitu ya. 1, 2, go!
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, hari ini Kak Grace mau bercerita tentang bagaimana berharganya manusia itu di mata Tuhan Yesus. Ayat Alkitabnya diambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20. Nanti Papa dan Mama boleh ya membacakannya kembali buat adik-adik di rumah biar lebih mengerti lagi dari Alkitabnya. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, ceritanya ini tentang seorang laki-laki yang tidak biasa. Kenapa Kak Grace bilang tidak biasa? Karena laki-laki ini tidak seperti manusia biasa lainnya. Laki-laki ini dia dirasuki oleh roh jahat. Wah, serem sekali ya. Roh jahat ini tahu nggak artinya apa? Roh jahat ini bisa kita kenal dengan iblis atau setan. Menakutkan kan adik-adik? Nah, si laki-laki yang dirasuki iblis atau setan ini hidup di sebuah kota bernama Gerasa. Tapi karena dia sehari-harinya dirasuki oleh iblis, dia itu menjadi jahat adik-adik dan dia sering menakuti orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia itu sering sekali berbuat yang mengerikan. Dia sering melukai dirinya dengan batu, sering berteriak siang dan malam di pekuburan. Jadi orang-orang di sekitarnya ketakutan melihat dia. Si laki-laki ini bahkan diikat, dibelenggu dengan sebuah rantai. Tapi rantai yang begitu kuatnya yang mengikat dia tadi bisa dilepaskannya. Saking kuatnya dia adik-adik. Nah, mengerikan sekali kan? Lalu suatu hari karena dia tinggal di pekuburan tadi, dia dijauhi oleh orang-orang. Nah, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kalau adik-adik ingat cerita yang minggu lalu, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menaiki perahu dari Galilea menuju kota Gerasa. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada angin ribut sehingga mereka hampir tenggelam. Tapi mereka tidak jadi tenggelam karena Tuhan Yesus menyuruh angin ribut itu untuk diam dan danau menjadi teduh. Dan akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju si Gerasa tadi. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di Gerasa, orang yang kerasukan setan tadi langsung lari menemui Tuhan Yesus. Wah, kok bisa ya? Emangnya dia kenal ya sama Tuhan Yesus? Kenal adik-adik. Iblis tadi, roh jahat tadi yang merasuki si orang ini ternyata kenal sama Tuhan Yesus. Dia lalu menjumpai Tuhan Yesus, dia lari. Terus dia ngapain? Ternyata dia langsung menyembah Tuhan Yesus. Orang ini tadi ketakutan, dia menyembah Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kenapa kau kemari? Tolong jangan usir aku. Nah, adik-adik, ternyata si iblis tadi, si roh jahat tadi itu ketakutan loh melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hai iblis, siapa namamu? Lalu roh jahat tadi bilang, namaku Legion. Legion itu artinya banyak karena ternyata tidak satu roh jahat saja yang ada di laki-laki itu. Tapi ada banyak sekali roh-roh jahat. Wah, menyeramkan sekali adik-adik. Tapi iblis tadi yang begitu banyaknya takut sama Tuhan Yesus. Lalu
Tuhan Yesus menyuruh roh jahat yang dalam tubuh laki-laki tadi untuk pergi. Hai legion, pergilah kau, keluarlah dari tubuh orang itu. Tapi iblis tadi bilang, Tuhan Yesus tolong jangan usir aku. Izinkanlah aku untuk tetap tinggal di daerah pekuburan ini. Lalu sebelum Yesus menjawab, rupanya di sekitar tempat kejadian Yesus berjumpa dengan orang itu, ada penggembala babi. Nah, waktu itu penggembalanya membawa 2000 ekor babi. Wah, banyak sekali adik-adik. Bayangkan 2000 ekor babi. Mereka, para penggembala ini lagi mencari makan untuk babi mereka. Lalu si orang yang kerasukan roh jahat tadi bilang begini, Tuhan Yesus, jangan usir aku, biarkanlah aku tinggal di pekuburan ini. Aku akan keluar dari tubuh orang ini, tapi pindahkanlah kami ke 2000 ekor babi tadi adik-adik. Nah, tawar-menawar pula ya mereka ya adik-adik. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Ya sudah, kalian harus keluar dari tubuh orang ini. Dan kupindahkan kalian ke 2000 ekor babi tadi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Roh-roh jahat yang banyak sekali tadi di tubuh orang ini keluar dan akhirnya pindah ke 2000 ekor babi tadi. Wah, apa yang terjadi habis itu? Babi-babi itu berteriak, berlari dan akhirnya mendekati jurang dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan akhirnya 2000 ekor babi tadi itu mati lemas. Wah, sayang sekali ya adik-adik kalau dipikir-pikir. Marah nggak ya penggembala babinya itu? Ternyata penggembala babi itu marah. Ada yang marah, ada juga yang ketakutan. Mereka ketakutan adik-adik karena melihat kuasa Tuhan Yesus bisa mengusir roh-roh jahat dalam tubuh manusia dan memindahkannya ke 2000 ekor babi tadi. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sana ketakutan dan mereka menyuruh Tuhan Yesus untuk pergi dari kota Gerasa. Wah, padahal Tuhan Yesus maksudnya baik ya adik-adik. Tuhan Yesus menganggap satu orang tadi yang sudah dirasuki oleh roh jahat tetap berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menolong nyawa satu orang sehingga dia diselamatkan walaupun harus merugikan materi yaitu 2000 ekor babi yang sudah mati tadi. Tapi akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi dari kota Gerasa karena orang-orang di situ sudah ketakutan. Dan apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan roh jahat tadi? Orang yang kerasukan roh jahat tadi sudah sembuh dan sudah menjadi seperti manusia biasanya. Dia sudah sehat, dia sudah berpakaian yang rapi lagi, dia tidak ada belenggu atau rantai di tangannya tadi, dan dia sudah sehat dan dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku sudah sembuh, aku mau mengikut Engkau, izinkanlah aku untuk mengikut Engkau memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan, kamu tetap di sini saja. Kamu ceritakanlah apa yang telah kamu alami kepada orang-orang di sekitarmu. Nah adik-adik, apa yang kita ambil dari pesan cerita hari ini? Artinya Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua dari dosa. Walaupun adik-adik sering berbuat nakal, jahat, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kan sama adik-adik. Tapi jangan salah loh, jangan sering nakal-nakal ya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja sayang sama kita. Masa kita nggak mau sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukkan dong. Kita harus baik, jadi anak yang baik. Dengar perintah
atau nasihat dari orang tua papa mama. Jangan melawan papa mama. Habis itu yang paling penting rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin memuji Tuhan. Itu tandanya anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan Yesus yang baik, pasti setan-setan, iblis-iblis itu takut sama kita. Setuju kan? Setuju dong. Oke, adik-adik, ceritanya sampai sini dulu ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Wah, adik-adik, kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tapi sebelumnya, Kak Yola mau memberitahukan, mau menginfokan kepada Mama, Papa, adik sekolah minggu, bagi yang mau mengumpulkan persembahan, boleh langsung mengirimkannya melalui kueris yang sudah tertera. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa dan sungguh sangat indah Bapa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman dan kami sebentar lagi akan melakukan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Doa, mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.